untuk tidur dan separuhnya digunakan untuk tahajud. Kemudian puasanya sehari puasa, sehari tidak. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Mohon maaf untuk tanya jawab tidak tertulis. Mungkin dari dulur yang lain bisa menambahkan. Ada tambahan dari surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. Dipersilakan. Monggo selanjutnya siapa yang mau mereview lagi, monggo. Silakan. Mau mereview lagi, monggo. Mbak Ida, monggo, silakan. Siapa lagi, monggo? Yang tidak silakan mikrofonnya dimatiin ya. Mas Mizan, mikrofonnya dimatiin. Silakan, monggo. Mbak Mian lagi, monggo, silakan. Setelah itu mungkin siapa lagi? Pak Jo atau siapa, silakan. Selanjutnya, Quran surat Al-Muzammil ayat 5 sampai 8. Yang pertama, ini kalimat ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran itu bukan sekedar syair atau puisi. Ada yang tidak percaya terhadap Quran itu mengejek hanyalah sebuah cerita atau dongeng orang terdahulu. Ada juga yang mengatakan itu hanya syair. Quran itu lebih berbobot nilainya jika ditimbang satu hurufnya itu sama nilainya dengan dunia seisinya. Kalimat yang ada dalam Al-Quran sangat berharga. Kalau kita tahu karena tidak sekedar kalimat biasa. Oleh karena itu, Rasulullah menganggap dunia seisinya bagaikan sayap nyamuk. Ringan sekali karena sudut pandangnya adalah dunia akhirat. Pada ayat 6,
lagi-lagi menegaskan tentang fadilah sholat tahajud. Bagaimana sholat tahajud itu sangat dianjurkan. Selain dalam Al-Quran, juga di dalam hadis. Bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Namun, ada salah satu tokoh ulama yang tidak menganjurkan untuk terlalu sering-sering tahajud. Dalam ayat ini, inna nasyi'ata minal laili au asyaddu. Ila akhir ya, sesungguhnya bangun tahajud di tengah malam untuk berdoa di malam hari, yaitu sepertiga malam pertama atau sepertiga malam kedua atau sepertiga malam terakhir yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi Daud membagi malam itu menjadi dua, yaitu sepertiga malam pertama dan seperdua malam kedua untuk beribadah. Pada malam itu, bacaan Al-Quran lebih kuat dalam mengisi jiwa dan lebih terkesan atau lebih mustajab, lebih didengar oleh Allah. Karena pada malam hari itu waktunya orang tidur, ngorok, istirahat. Lalu kita dipanggil oleh orang yang mencintai kita dan yang kita cintai, yaitu Allah. Bangunlah kum fa'andir, di malam untuk menghadapku. Ada salah satu hadis bahwa di saat sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit yang paling bawah untuk menemui hamba-hambanya yang tahajud atau bermunajat kepada Allah. Bukan berarti Allah itu turun tangga ya, tapi Allah memberi peluang jauh lebih besar, jauh lebih dekat kepada orang yang memohon di malam hari. Berarti kalau begitu, disitulah yang dimaksud Allah asyaddu aqwamu qillah. Allah lebih dekat. Pada saat itulah ucapan kita jauh lebih berkesan. Istilah Jawanya mandi. Itu lebih mustajab, lebih didengar Allah karena pada saat semua orang tidur, sementara yang bangun hanya 2 orang misalnya. Maka jatah mereka akan ambil 2 orang itu. Contohnya ada 2.000 paket sembako yang hadir hanya 2 orang, maka 2.000 paket sembako atau rahmat tadi diambil oleh 2 orang tersebut. Bagaimana kalau 2.000 orang tadi bangun semua? Ya bakal akan ditambahi Allah 2 kali lipatnya. Karena Allah Maha Kaya segala-galanya. Kalau dalam Al-Quran saja sampai diiming-iming kayak begini, bagaimana di dalam Quran surat Al-Isra bahwa tahajud akan mendapatkan maqamah mahmudah atau tempat yang terpuji, sekarang diiming-iming lagi dengan kalimat ini, yaitu kalau kita tahajud maka jauh lebih terkesan, lebih kuat dalam mengisi jiwa dan membaca bacaan. Itulah iming-iming atau tawaran dari Allah. Sampai begitu Allah menawarkan. Karena menganggap lebih pentingnya sholat tahajud. Nah, kok ada orang yang melemahkan agar tidak tahajud, itu bagaimana? Kok tidak habis pikir saya. Sampai ada pendidik Islam yang mengajarkan begini. Kamu tidak usah tahajud karena tahajud itu sunnah saja kok. Kalau kamu tahajud terus besok paginya ngantuk, sementara kamu harus belajar. Padahal belajar itu wajib, maka sunnah tidak boleh mengalahkan wajib seperti itu. Ini salah kaprah dulu. Padahal logikanya pelajaran yang dibaca adalah ajaran agama, sunnah-sunnah Nabi. Itu untuk dilaksanakan toh. Lah kok malam harinya tidak dianjurkan untuk melaksanakan sunnah tahajud, berarti kan tidak nyambung. Berarti ini ilmu itu hanya untuk dipelajari nahwu sorofnya, bacaannya, lagunya, hafalannya. Kebanyakan pendidikan Islam akhirnya ketahuan tidak untuk mengamalkan, melainkan sekedar menghafalkan ini itu yang namanya hanya penilainya hanya kognitif.
tidak ada afektifnya maupun psikomotoriknya. Jadi hanya kognitif saja, hanya urusan otak yang dipikirkan, tidak sampai ke hati dan perilaku anak didiknya masing-masing. Artinya banyak santri yang pinter hafalan lagu, marojul huruf, pinter nahwu, tapi tidak pada pelaksanaan pengamalannya. Mungkin sementara itu saja, dari dulur yang lain bisa menambahkan. Monggo Pak Jo. Ayo monggo, masuk Mbak Miana terus dari tadi. Ayo, monggo yang lain. Mana catatannya yang lain nih? Ya, silakan catatan yang lain monggo. Ngapunten, saya masih di rumah sakit, Gus. Dan dulur-dulur semua, ngapunten. Sampai ayat berapa tadi Mbak Miana? Ayat 8, Gus. Sekarang ayat 9 sampai 12. Ya silakan ayat 9 sampai 12. Monggo yang punya catatan atau sekedar ingatan apa yang kemarin kita bahas di ayat-ayat tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Di Maidah, monggo. Quran surat Al-Muzammil ayat 9 sampai 12. Ketika kita sholat di dalam perjalanan dan di dalam kendaraan diawali dengan takbir, itu boleh kita menghadap ke kiblat awalnya. Setelahnya kita menghadap kemana-mana ya boleh. Karena yang penting kemanapun kita menghadap wajah kita, baik timur atau barat, semuanya adalah menghadap pada Allah. Nah ini diawali dengan asbabul nuzul. Pada saat Rasulullah sholat menghadap ke Baitullah, selang beberapa waktu ada perintah untuk sholat dengan menghadap Baitul Maqdis. Nah di saat Rasulullah beserta orang mukmin sholat menghadap Baitul Maqdis, di dalam hatinya memang merasa tidak terima. Tapi karena atas perintah ya dilakukan atau dikerjakan saja. Sementara di sisi lain Rasulullah diajak oleh orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Nah itulah Muhammad itu ikut-ikutan menghadap Baitul Maqdis. Nah sehingga saat Rasul dan orang mukmin sholat menghadap Baitul Maqdis sangat memohon pada Allah agar dikembalikan lagi untuk sholat menghadap ke Baitullah. Nah selang beberapa waktu ada perintah lagi untuk kembali menghadap ke Baitullah. Namun lagi-lagi di saat itu juga orang-orang Yahudi ada yang bilang, loh Muhammad tidak punya pendirian. Nah maka turunlah ayat ini bahwa kemanapun engkau menghadap wajah ke timur atau ke barat, tetaplah semua adalah milik Allah dan pelindung kita hanya pada Allah. Nah dari situ maka Allah memberikan adem-adem kepada Nabi Muhammad, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah sungguh belenggu-belenggu yang berat di dalam neraka yang menyala-nyala. Nah itulah sebagai balasan kepada orang-orang Yahudi yang telah mengejek pada Rasulullah. Cuman itu catatan kami. Terima kasih, mungkin bisa ditambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo catatan selanjutnya. Apa? 16. Monggo ayat 13 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten sambil agak gelap-gelap niki.
pembahasan Quran surat Al-Muzammil ayat 13 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa jenis-jenis siksa di dalam neraka itu bermacam-macam. Akan tetapi kebanyakan manusia memandang enteng azab Allah. Itu semua karena pengaruh Dajjal di muka bumi ini lewat iming-iming kenikmatan dunia. Dan parahnya lagi, ada beberapa pendakwah yang memandang dan menyampaikan remeh azab neraka itu dengan statement bahwa hanya dengan ucapan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sudah pasti masuk surga. Hadis itu memang betul, akan tetapi saat itu ucapan syahadat membawa konsekuensi yang sangat berat. Tidak seperti sekarang ini, bahkan saat itu nyawa taruhannya. Kemudian lanjut, dan makanan yang menyumbat kerongkongan dalam ayat lain, makanan orang di neraka itu adalah duri zakum. Karena merasa lapar yang sangat, terpaksa makan juga. Kemudian lanjut, maka dari itu milikilah kita 4 gambar. Nikmat dunia, kemudian ketidaknikmatan dunia, nikmat akhirat dan azab akhirat. Gambaran ini adalah sebagai pendorong ataupun pemicu kepada kita untuk mengejar kenikmatan akhirat. Jangan sampai kita seperti Fir'aun ketika Allah mengutus Rasul Musa akan tetapi didustakan. Padahal nantinya Rasul Musa itu akan menjadi saksi tentang pendustaan Fir'aun itu. Demikian juga sebaliknya kepada kita, pada pendakwah-pendakwah, kepada orang yang sudah kita anggap sebagai lagi tertutup. Nah, kita sekarang memang bukanlah Fir'aun, akan tetapi sikap dan tindakan kita mirip dengan apa yang dilakukan Fir'aun. Maka dari itu, ayo maksimalkan waktu kita, mumpung Allah masih memberi kesempatan kita sehat, memberi kesempatan kita waktu, memberikan kesempatan kita keadaan yang iman untuk meraih derajat tertinggi untuk memadamkan api neraka. Demikian catatan saya mengenai Quran ayat Al-Muzammil ayat 13 sampai 16. Monggo barangkali ada turun lain bila bisa melengkapi. Matur suwun. Saya juga gelap-gelapan kok Pak Jolo. Lihat, oh iya toh. Uling di Riau. Jadi di dalam kelapa sawit ini listriknya itu ndawut. Setengah menit nyala, setengah menit mati, setengah menit nyala, setengah menit mati. Jadi mereka ikut ibadah. Ini lagi dicarikan Pak Jun lampu ini, lampu apa ini? Saya juga nggak tahu yang di depan saya ini benar-benar orang atau apa ya, gelap soalnya. Oke, lanjut ayat 18 ya, 17 ya. Silakan. Gus. Mbak Tarti, Banjarnegara, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan Quran surat Muzammil ayat 17 sampai 19. Setelah kemarin diperingatkan bahwa orang-orang seperti Fir'aun yang nggak mau taat, yang mendustakan kebenaran Allah, kemudian benar-benar mendustakannya karena persoalan secara duniawi, seperti sombong, cinta harta atau jabatan. Seperti kasus itu, mereka akan diancam siksa yang berat.
Bagaimana kalian bisa menghindari siksa pada hari itu, yaitu hari kiamat? Karena hari kiamat itu saking dahsyatnya, guncangan hari kiamat, orang hamil pun langsung bisa terlahir. Saking dahsyatnya kiamat juga, anak-anak kecil rambutnya yang langsung beruban. Sebuah hari digulungnya dunia ini, yaitu drama panggung sandiwara dunia sudah usai jam tayangnya. Coba lihat pertunjukan wayang yang kemarin disampaikan Gus Glory. Dari awal pertunjukan wayang itu santai-santai, tapi makin lama makin seru, makin lama makin seru sampai menjelang pagi puncaknya. Setelah selesai, baik yang penjahat ataupun lakon yang menang, semua wayang akan masuk di kotak. Itu pertandakan bahwa wayang sudah selesai. Pergelaran ditutup, digulung tikarnya, ditutup tirainya, dibongkar panggungnya. Begitu juga kita dengan manusia yang dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Adam dulu. Awalnya juga sepi-sepi aja, karena beberapa orang terus akhirnya lahir Qabil Habil, antara pembunuhan Qabil Habil dan dengan saudaranya, ditambah ramai pula pas saat Nabi Nuh, kejadian Nabi Ibrahim, kejadian Nabi Musa, dan sampai Nabi Isa. Itu semua adalah berbagai peristiwa terjadi di panggung dunia sandiwara ini. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW sudah mulai memberi kode bahwa panggung sandiwara dunia ini akan segera berakhir. Episodenya sudah mulai berakhir. Sampai Nabi Muhammad juga memberi, dalam hadis ada, diberi oleh Rasulullah peringatan bahwa dekatnya kiamat itu seperti jari ini. Jari ini antara dua jari satu dengan jari lainnya. Jadi manusia satu persatu akan masuk kotak ataupun masuk kuburan. Tapi walaupun sudah diperingatkan seperti itu, kadang lakon-lakon itu tidak segera bersadar. Kita ini hanya menjalankan peran yang dijalankan oleh Allah. Kita minta kepada Allah supaya kita minta diberi peran yang baik. Jangan sampai jadi peran yang jelek. Dalam film pun ada peran yang antagonis dan protagonis. Makanya kita minta diberi peran yang baik. Selanjutnya, ketika kiamat datang, dahsyatnya melebihi tsunami atau listrik. Gabungan dari semua dahsyatnya itu, langit pun sampai terbelah. Jangan sampai kita menemui kiamat. Wes nggak usah minta umur panjang, karena fisik pun kita sudah tidak mampu. Orang yang ketemu kiamat itu hanya orang-orang yang jelek. Orang beriman akan dicabut sebelum kiamat. Nggak usah minta umur panjang, karena melihat apa? Karena kondisi kesehatan kita. Yang kedua, nek kula panjenengan minta yang umur panjang, bumi ini akan semakin sesak. Yang ketiga, semua orang pasti akan mati. Yang keempat, makin tua makin ngerepoti yang hidup. Maksudnya kalau kita semakin tua minta umur yang panjang yang tua kan repot nggih, repot dalam arti pelayanannya. Terus untuk selanjutnya kalau kita minta umur panjang semakin dekat dengan kiamat. Terus selanjutnya tubuh ini diciptakan untuk sekali pakai, hanya untuk dipakai mencari bekal ampunan dan ridha Allah. Kalau kita minta umur panjang, jadi kamu tidak akan merindukan akhirat yang terakhir nggih. Jadi kalau kita minta umur panjang, berarti kita juga tidak akan merindukan akhirat. Bukan sampai tak ajak pingin mati, tapi tak ajak yang realistis bahwa kiamat itu pasti terjadi, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Janji Allah akan pasti terlaksana. Sampean itu beruntung ikut ngaji. Yakni yang pertama dapat peringatan dini sebelum terjadi. Di antaranya juga mendapat pahala, mendapat ilmu, mendapat peringatan, disayang Allah, juga bisa menjaga silaturahmi. Mungkin itu Gus yang bisa saya catat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa, banyak sekali. Cukup lengkap catatannya. Meskipun nyatatnya dari balik pohon salak itu. Oke, monggo selanjutnya. Siapa yang mau bahas lagi?
Silakan. Jadi sama tak setuju di 96. Harusnya 94. Monggo, ada lagi? Ayat berapa sekarang? Selanjutnya, setelah Mbak Tarti tadi. Ayat terakhir, ayat 20. Oke, ayat 20. Monggo, sebelum diambil Mbak Umiana, ada yang mau ngambil jatah filmu? Baru kemarin loh ya. Saya nyampaikannya baru kemarin, waktu di pom bensin itu. Apunten. Ya, silakan. Catatan sedikit kemarin. Yang paling belakang aja saya mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin dalam ayat ini. Yang pertama, jangan merasa sia-sia dalam melaksanakan sholat tahajud. Semua insya Allah akan berbalas. Kemudian yang kedua, bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian yang ketiga, jangan memanjang-manjangkan surat, terutama dalam sholat berjamaah. Karena jamaah itu makmumnya bermacam-macam. Kemudian yang keempat, itu adalah perintah sholat dan zakat. Kemudian yang kelima, itu adalah sindiran dari Allah. Itu karena pelitnya manusia. Bahkan diminta tidak boleh, kemudian dipinjam juga tidak boleh, bahkan sampai dibeli pun masih tidak boleh. Demikian catatan sedikit yang bisa saya rekam kemarin. Matur suwun. Ada yang mau nambahkan dari yang disampaikan Pak Jo? Baru kemarin saya sampaikan itu. Ada? Oke. Saya rasa apa yang kita pelajari dari surat Al-Muzammil ya, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke berapa kemarin? 20 itu mengajarkan kepada kita banyak sekali hal ya. Banyak. Yang stressingnya tentu pada surat ayat-ayat yang pertama tentang manfaat dari sholat tahajud, ya, tentang manfaat dari sholat tahajud, tentang manfaat dari kita berlama-lama sujud di tengah malam, ya. Dan semua hal tentang itu. Juga kita kemarin memaknai tentang arah kiblat. Kita juga memaknai tentang bagaimana membaca Quran secara tartil. Ya. Misalnya di ayat yang keempat Tuhan bicara waratilil Qur'ana tartila. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga dianjurkan untuk selain membagi malam itu wanisfahu aungkus minhu qalilan,
auzid alaihi ya. Dan di bawah juga nanti diterangkan. Nah, di ayat-ayat ini Allah juga menyampaikan nanti kenapa sih kami kok menyarankan kamu agar tahajud itu. Karena manfaat dari tahajud itu, karena kalau kamu pagi itu sibuk dengan kesibukan kamu. Disebut fin nahari sabhan tawila. Kamu kalau pagi itu sudah sibuk dengan urusan kamu yang panjang sekali, urusan apa? Duniawi. Maka ketika mengurus duniawi, kata Allah di ayat 8, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ تَبْتِيلًا وَتَبَتَّلْ تَبْتِيلًا إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Banyaklah menyebut nama Allah. Ya. Kemudian juga ancaman siksa orang-orang yang mendustakan apa tentang kiamat. Bahwa kiamat itu akan bisa bahkan kalau di ayat lain membuat orang yang hamil bisa langsung guguran. Di sini ayat disebutkan bahwa dahsyatnya kiamat bisa membuat anak-anak kecil pun langsung beruban. Kanatil itu ya, anak-anak kecil itu sampai bisa langsung beruban saking dahsyatnya kiamat. Nah, di karangan ini, di keterangan ini juga kita diharapkan untuk tidak meniru Fir'aun atau orang-orang Mekah yang mendustakan Rasulnya Allah, Rasul Musa dan Rasul Muhammad karena kekuasaan dan kekayaan. Dua hal itu yang biasanya bikin orang sombong kemudian mendustakan. Ya. Nah, di ayat yang terakhir kita diajarkan tentang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan juga memberi pinjaman kepada Allah. Pinjaman itu, siapa ini ngomong sendiri ini? Pinjaman itu dipakai istilahnya oleh Allah karena manusia itu pelit. Diminta tidak boleh, dipinjam tidak boleh, dibeli pun boleh. Nah, ini yang kemudian menyadarkan kita, oh ternyata kita itu pelit. Tapi sebenarnya bukan pelit ya, tapi tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Istilah yang paling tepat itu enaknya tidak tahu diri. Kenapa? Karena sampean dan saya ini kan hanya penjaga gudang ya. Penjaga gudang. Sampean dan saya itu hanya apa? Penjaga gudang. Tukang parkir. Lawang cuma tukang parkir, penjaga gudang. Kamu tak bayar ya jagaan gudang ini. Ini isi gudang ini milikku. Loh, karena lama megang kunci gudang itu. Lalu waktu ada utusannya juragan suruh ngambil, tolong bukain pintunya, ini mau ada keperluan, juragan mau butuh ini untuk ini. Loh, si penjaga gudang ini mentang-mentang, enggak, apa aku udah lama jaga ini sampai capek kok. Enggak bisa, ini milikku. Sampean dan saya itu, dunia seisinya ini hanya disuruh jaga. Ini milik Allah. Kita ini hanya penjaga. Khalifatu fil ard itu hanya penjaga. Loh, kok dadak ternyata disertifikatkan. Ya apa sama ini? Disertifikatkan, digewenggem, nggak boleh diambil sama agama. Agama kan kepentingan Allah ya toh. Mobilnya juga di STN-kan kan. Ayo. Gimana itu milik Allah kok terus diambil itu. Sampean dan saya ini hanya apa? Menjaga gudang. Lah itu sampai kemudian ya wes sampai dibujuk karena saking tololnya kita itu ya kan. Diminta kembali enggak boleh. Ya sudah kalau gitu tak utangi.
Masih tidak boleh. Ya sudah, kalau gitu tak beli. Padahal itu milik Allah itu. Itu kan saking bahlulnya kita itu, ya kan? Ini kita ngobrol santai ya. Jadi kalau sampai kemarin dalam surat Al-Baqarah 245 itu kan, sampai sama dengan ini, di mana man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang mau menghutangi Allah dengan hutang atau pinjaman yang baik, yudha'if, itu akan dilipat gandakan nanti di akhirat. Tapi manusia yang nggak mau ngasih pinjaman. Dibeli, innallaha ashtara, dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah telah membeli. Innallaha ashtara minal ladzina amanu. Iya dah? Hah? Iya, innallaha ashtara minal ladzina amanu. Gimana? Innallaha ashtara Minal mu'minina. minal mu'minina wal mu'minati apa? Itu udah dibeli itu. Di anna lahumul Jannah. dengan apa? Dengan jannah. Caranya gimana? Ya sudah, kalau kamu memang mau berjual beli, yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'tana li haqqa fit Taurati wal Injil Qur'an. Wa man 'afa bi'ahdi minallahi fastabshiru bi bai'ikum. Kalau kamu mau berjual beli itu dengan menyerahkan harta, jiwa, raga, tenaga untuk agama, maka fastabshiru, bergembiralah bi bai'ikum dengan jual beli kamu itu. Dengan perniagaan kamu dengan Allah itu. Padahal itu milik Allah tadi. Loh begitu pun tidak semua orang mau. Tapi bagi orang yang beriman, oh nah ini milik Allah kok saya sampai disindir gini ya Allah. Monggo. Jadi kesana arahnya ya. Jadi surat Al-Muzammil itu saya rasa untuk sentilan ke kita. Karena apa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairun wa ma'adzama ajran. Apapun yang terbaik yang kamu berikan, yang kamu lakukan dalam hal amal ibadah, itu sebenarnya untuk kamu sendiri. Dan begitu pun kamu akan menemukan balasannya itu nanti di sisi Allah. Jangan khawatir hilang. Itulah yang sering saya sampaikan. Sedekah is not giving. Sedekah is saving. Sedekah itu bukan memberi. Kalau kita konsepnya memberi lah terus kayak kehilangan. Kayak berkurang. Tapi sedekah is saving. Apa? Menabung. Karena menabung ya nggak mungkin habis, nggak mungkin hilang. Gitu loh. Nggak mungkin hilang. Kenapa? Karena sebenarnya tersimpan dan tajiduhu katanya ya. Tajiduhu indallah. Kamu akan menemukan tabungan kamu itu nanti. Panennya mecah tabungan itu di akhirat. Makanya orang beriman itu rindu akhirat. Karena sudah kepingin mecah tabungan. Lah bagi yang tidak pernah nabung, makanya tidak rindu, tidak punya tabungan. Apa yang mau dipecah? Gitu loh. Simpelnya begitu. Sama dengan orang-orang yang tidak pernah ngirim semen, nggak pernah ngirim batu bata untuk bangun rumah di akhirat, nggak pernah ngirim granit untuk bangun rumahnya di akhirat. Ya ndak pengen nempati rumah di akhirat, wong ndak punya. Makanya kerawasan di dunia. Begitu masih. Ya. Nah, sehingga ayo ayat-ayat dari ayat 1 sampai ayat 20 surat Al-Muzammil nyentil kesadaran kita supaya kita ini tahu bahwa hidup di dunia ini just for while. Hanya sementara ya. Sementara coba toh lihat yang seumuran kita sudah hampir 50 ini atau bahkan yang sudah di atas 50. Itu loh, di bawah mata udah ada kantung-kantung mata itu loh. Mau di nom-nomkan gimana pun senyumnya ya tetap ketok tuwek wis ta lah.
Apa? Coba lihat rambut. Saya dulu itu rambut saya tawabal loh. Bener. Tawabal. Tebal, hitam. Jadi panjang. Sekarang ini pun Gus. Sekarang udah hilang, tengahnya itu sudah karena sudah semakin luas lapangan di kepala ini. Sudah semakin luas ini. Iya, mulai brondol satu-satu ini di kepala. Ya karena mikir jamaah kajian tafsir subuh ini. Oh, angel tidak. Enggak sih, enggak angel. Udah lumayan, udah mulai membaik, udah makin hebat sekarang kok ya. Jadi apa Mas Yo? Makin bolot Gus, Gus. Oh iya dah, lo itu sampean. Oh, yang lain makin rajin kok sampean yang makin bolos. Gitu ya. Ini mau dimulai loh Mas ya untuk Masjid Abes, sampean harus segera siap-siap itu gambar sampean itu. Insya Allah Gus, Insya Allah. Jangan kelayapan sama Podomoro aja. Thank Gus. Ini harus siap-siap itu. Gambar yang di Mabes itu udah mau kita mulai itu. Zaman harus sebagai insinyurnya standby. Ya, jadi begitu dulur. Wes, saya dan sampean wis ayo tala. Saya ini lagi di namanya Dusun Bumi Asih, Desa Karyajaya, Kecamatan Tempuling. Skarpe lah pokoknya saya Karyajaya aja. Desa Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Nah ini orangnya ini lagi pusing. Karena sawit lagi kembang kempis harganya. Hanya berapa ratus rupiah gitu loh per kilo itu. Jadi kalau dulu tahun-tahun, gimana Pak Barul? Di Sepaku katanya cuma 700. Loh, ini 700. Sini masih mending. Kemarin pernah itu pas puasa katanya cuma 350 rupiah Pak Barul. Di minyak mahal. 350 rupiah per kilo, bayangkan. Jangan bayangkan sawitnya, bayangkan wajah yang punya sawit ini loh. Ini wajahnya telongso bener Pak Barul. Saya nggak tega, makanya saya pakai puasa aja. Nggak tega minta sarapan. Kan dimingin surga Gus. Hah? Kan dimingin surga Gus. Iya, tapi ya wes gimana? Makanya wes orang di sini tuh sangat merindukan surga orang di sini ini. Karena ndak enak belas tentunya. Tapi sampean-sampean yang nyaman di sana itu makanya nggak terlalu ini ya. Jadi begitu ya, kita tetap semangat. Ya makanya tadi malam ya diskusinya gimana ini, dulur. Selain sawit gitu kira-kira komoditas atau sektor bisnis apa yang bisa dikembangkan di Tempuling ini biar nggak terlalu mengandalkan sawit itu. Saya juga kemarin diskusi dengan yang di Lampung itu. Yang di Lampung itu sudah mulai tergantung dengan singkong. Jadi kenapa? Karena hampir semuanya sawah itu sekarang ditanami singkong. Karena memang harganya tinggi. Khawatir ya begitu sudah semuanya ditanami singkong, tergantung sama singkong, enggak punya komoditas palawija, begitu singkong dipermainkan kayak sawit gini, nangis mereka, enggak punya beras, semuanya beli, karena dia enggak mampu untuk kebutuhan makan aja semuanya beli. Kayak di sini juga gitu, semuanya sawit sepanjang mata mandang, enggak ada yang nanam padi, nanam ini kan. Begitu sawit turun, mau makan enggak bisa makan sawit. Kalau orang dulu kan, dia nanam padi, nanam apa, kalaupun misalnya nggak punya duit masih bisa makan itu. Apalagi di sini kan airnya kayak Coca-Cola. Jadi, ya, jadi itu ya, tetap semangat. Cuma mindset kita adalah mindset ini tadi. Kita ini harusnya hanyalah penjaga
gudangnya Allah. Kita ini hanyalah tukang parkir yang menjaga mobil-mobil majikan. Lah kok ketika mobilnya mau diambil, tukang parkirnya kemelati. Kuncinya karena pegang banyak. Nah, itu. Ya, milik Allah, semuanya milik Allah. Makanya kalau ada mobil atau apa ditulisi hadza min fadli rabbi tenanan ta. Engko tak jaluk di tengah dalan ra oleh, gitu kan. Ya. Dah semangat, bismillah. Ini kemarin 10 Muharram pada puasa ya. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin besok insya Allah akan kita lanjut dengan surat baru yakni Al-Muddatsir. Ini juga hampir sama maknanya yakni peringatan untuk orang-orang yang berselimut untuk bangkit. Kalau kemarin Al-Muzammil lebih kepada untuk bangkit dan beribadah. Kalau ini nanti di surat Al-Muddatsir adalah bangkit dan berdakwah. Ya, kalau kemarin selimut, ayo orang muslimut bangkit untuk beribadah. Kalau ini nanti di surat Al-Muddatsir bangkit untuk berdakwah. Cara saya itu, semoga Allah merahmati kita, menyehatkan kita, jasmani rohani kita ya. Diberikan Allah kesehatan. Ini ada juga saudara-saudara yang lagi sakit. Kita bacakan surat Al-Fatihah ini. Ada ibunya Pak Jo, ada juga Mas Hari, Sitabanan, ada juga beberapa yang di daerah lain. Kemarin ada Mas Rohim, TPU kita yang di banyak ya ada yang sakit ini. Mari kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, jasmani rohani dan kebaikan. Al-Fatihah. Iya karena udah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Oke, ada progres yang bagus juga. Gus Hafid sudah mulai membaik. Tapi di daerah-daerah lain juga ada yang sakit. Ada Bu Ririn di Tabanan juga sakit. Ada di cabang-cabang lain mungkin juga ada yang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan, berikan kesehatan, amin. Dan rohani ya, untuk menuntun dalam Shirathul Mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Amin. Taufiq wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma dafa'na al-bala wal waba qad hastina min tinti. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin Allahumma arham. Wa namana faktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdirun. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Amin. Wa na'udzu bika rabbil izzati wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an